Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Jumpa lagi dengan saya, Eni Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Prabu Mulih. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan pembelajaran untuk mendukung semua kebutuhan belajar murid di kelas agar dapat mengembangkan segala potensi murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hal-hal yang harus dilakukan guru yaitu memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Aspek ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid sebelumnya, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga dengan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Beberapa strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi antara lain, pertama, diferensiasi kontens, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi kontens dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya. Kedua, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Dari ketiga strategi tersebut, guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya ada keterkaitan. Berikut keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Maka, dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, agar semua potensi murid dapat berkembang dengan optimal.
Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid juga dapat belajar dengan menyenangkan, nyaman, dan bahagia, sehingga semua potensi mereka dapat berkembang dan mereka dengan sendirinya dapat mewujudkan budaya-budaya positif dengan kesadaran mereka sendiri. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, semoga memberi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.